Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi yang kedua yaitu tentang marketplace yaitu Shopee. Jadi kali ini alhamdulillah di video pertama kemarin kita membahas Blibli, yang kedua ini membahas Shopee. Dan kali ini mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya tentang marketplace yaitu Shopee. Ternyata seperti yang saya jelaskan di video pertama tentang Blibli itu, sebelumnya kan saya jelaskan juga marketplace itu banyak sekali, bukan hanya Shopee, bukan hanya Blibli. Tapi ternyata ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan banyak sekali marketplace yang bisa kita untuk platform jualan produk-produk kita. Salah satunya yaitu Shopee yang mau dibahas sama kita nanti ini. Jadi yang pertama tentang marketplace Shopee. Jadi Shopee itu salah satu marketplace yang bisa untuk berdagang atau berjual beli atau tempat untuk kita memperkenalkan produk kita agar masyarakat luas atau target market kita itu tahu tentang produk kita. Dan selebihnya pasti kita juga kepengen produk kita yang akan kita jual di marketplace itu kan laku terjual gitu. Jadi salah satunya itu Shopee. Nah ini poin-poin pembahasan seperti yang di video 1 juga tentang Shopee. Ini nanti yang pertama kita akan membahas tentang pembuatan akun Shopee. Pastinya kita buat akun dulu dong sebelum kita jualan. Yang kedua nanti tentang langkah-langkah bagaimana cara menambah produk. Yang ketiga kita akan membahas nanti fitur iklan di Shopee yang gratis. Jadi nggak usah bayar, gratis. Mungkin nanti saya jelaskan lebih dalam di situ. Dan yang keempat tentang iklan di Shopee yang prabayar. Nah, ini nanti juga akan kita bahas di situ. Jadi yang pertama kita akan bahas yaitu pembuatan akun Shopee. Karena ya kita tahu juga semuanya kalau semisal kita nggak membuat akun ya kita nggak bisa jualan di situ gitu kan. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu akun Shopee. Nah, ini bisa kita melalui laptop ataupun melalui HP. Buat teman-teman Bapak Ibu semua yang melalui HP juga bisa untuk daftar ke Shopee ini. Caranya masuk ke akun Shopee aja yang biasanya. Seperti akun Shopee yang Bapak Ibu biasanya belanja. Mungkin teman-teman juga yang sering belanja di Shopee lah, masuk aja ke situ, terus cari di kolom mulai jual. Nah, di kolom mulai jual, diklik saja di situ, nanti akan masuk ke kolom Shopee daftar. Nah, di sini biasanya buat teman-teman semua yang baru mungkin mengenal Shopee, itu bisa daftar secara manual. Tapi mungkin kalau misal teman-teman punya akun Google, lah itu lebih mudah. Tinggal klik akun Google, nanti masuk di situ udah terdaftar nanti di situ. Kalau misal emang dikhususkan untuk akun jualan, itu bisa di kolom daftar. Nanti ikutin aja untuk menjadi Shopee buyer atau penjual di akun Shopee. Dan bisa nanti berjualan di Shopee. Pokoknya isi semua ya data-data yang ditanyakan di Shopee nanti. Dan selanjutnya setelah kita terdaftar, itu nanti otomatis akan kita masuk ke Shopee Seller. Nah, Shopee Seller itu aplikasi yang dikhususkan untuk para penjual Shopee. Salah satu contoh Shopee Seller Center dashboardnya seperti ini. Selanjutnya kalau kita nanti dan saat ini nih kita akan bahas tentang langkah-langkah nama produk. Pasti di awal kita akan berpikiran bagaimana kita menjual kalau semisal kita tidak menyantumkan produk kita di Shopee kita atau di Shopee Center ini. Salah satunya yaitu langkah-langkah menambah produk di Shopee. Yang pertama pasti kita harus melihat dashboard dong. Nah, setelah melihat dashboard kita bisa cari ke kolom produk saya. Terus habis itu kita langsung di produk saya itu tambah produk baru. Nah, nanti ada di situ. Setelah kita klik, nanti kita masuk ke kolom yang tertampil di sini, di atas sini. Jadi tambah produk baru, nanti akan tampil semuanya di situ. Kita harus mengisi tentang apa-apa yang kita mau jual. Contohnya kalau di saya, kebetulan saya jualan sambal pecel yang brandnya Mbok Kori. Nah, di situ juga saya cantumkan nama produk sambal pecel Mbok Kori kayak gitu. Jadi nama kategori nanti makanan ringan, bumbu. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman semua ada yang berjualan baju, berjualan apapun selain makanan juga bisa semuanya. Tinggal teman-teman isi semua. Setelah diisi nanti diklik selanjutnya kita diarahkan untuk masuk ke kolom tentang informasi produk. Nah, tentang informasi produk di situ nanti kita akan bisa mengupload foto produk, mengatur video produk, nama produknya apa. Terus sampai akhirnya itu di pengiriman. Nah, kita mau pengiriman apa? Contoh yang saya screenshot ini ada reguler, cashless, ada beberapa lagi JNT dan lain sebagainya yang kita bisa pilih untuk pengiriman produk kita untuk ke calon pembeli kita. Jadi kalau di situ itu kalau yang ada ada bintangnya itu diharuskan diisi. Jadi kalau semisal untuk video produk itu nggak diisi nggak apa-apa. Tapi kalau nama produk dan lain dan yang ada bintangnya, kolom bintang seperti yang ada di nama produk
itu harus diisikan. Setelah semuanya diisi, contoh seperti fotonya, videonya bisa diisi kalau semisal punya, beratnya juga bisa diisi. Terus sampai metode pengiriman. Lah semisal sudah diisi semua, nanti tinggal klik simpan dan tampilkan. Otomatis produk yang Bapak Ibu atau teman-teman semua itu isikan di situ, otomatis akan terupload dan akan tampil di Shopee. Cuma sebelumnya biasanya sepengetahuan saya itu kita diberi waktu minimal beberapa jam untuk pihak Shopee itu ngecek produk kita apakah layak untuk dijual atau enggak. Tapi kebanyakan kalau Shopee ya, kebanyakan itu pasti di ACC. Kalau semisal hal-hal yang tadi disuruh mengisikan itu kita isi. Mudah kok. Coba aja Bapak Ibu bisa semuanya. Coba aja berjualan dengan produk yang dipunyai mungkin, atau saudaranya yang punya produk. Kita buat toko gratis kok. Shopee itu gratis. Untuk pembukaan toko itu gratis. Dan untuk Bapak Ibu semua yang mendengarkan di sini dan melihat materi yang saya share ini, mungkin nanti bisa kok. Semisal udah saya share, terus Bapak Ibu kepengen untuk membuka toko dan kesulitan, bisa tanya ke saya di kolom grup. Di grup yang tersedia pas saya nge-share video ini. Nah, nanti bisa ditanyakan situ. Nanti juga bisa minta tolong untuk dibuatkan toko juga bisa. Dan jika kesulitan bisa ditanyakan juga, nanti kita bantu. Dan selanjutnya di Shopee itu ada fitur-fitur yang nggak kalah menarik seperti di marketplace yang lain. Salah satunya yaitu fitur-fitur iklan gratis ya. Nah, di sini ini yang cukup membantu kita. Kalau semisal kita baru berjualan, budget kita terbatas, dan mungkin ini yang bisa kita lakukan. Salah satu bentuk ikhtiar kita atau cara kita untuk meningkatkan penjualan salah satunya ini. Seperti kita itu sering mengikuti promo di Shopee. Nah, contohnya yang saya screenshot ini ada nominasi mudah lebay ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Masuk aja di situ. Terus nominasi murah lebay lagi tanggal 7 sampai tanggal 13, masuk aja di situ. Terus 9.9 pasti ada event-event banyak di Shopee itu yang bisa mensupport penjual untuk mengenalkan produknya lebih jauh. Nah, tapi biasanya yang saya tahu di situ nanti akan ada potongan. Jadi semisal ya harga sekian, nanti panjenengan bisa memberikan diskon di situ. Emang diharuskan untuk memberikan diskon untuk masuk ke nominasi tersebut. Tergantung nominasinya apa dan tergantung promonya apa. Biasanya ada yang diskonnya minimal Rp100, ada yang minimal Rp1.000, ada minimal 10%, ada minimal 2% dan lain sebagainya, banyak di situ. Tinggal kita baca-baca aja di promo yang tersedia di promosi Shopee. Dan selanjutnya ada namanya itu fitur populer. Nah, ini juga sangat membantu sekali buat Bapak Ibu semua meningkatkan, minimal itu meningkatkan orang yang melihat ke tokonya panjenengan. Karena sesuatu yang terjual itu biasanya pasti melihat dulu dong ke tokonya. Ketika dia udah trust dan percaya, ketika tokonya itu bagus dan lain sebagainya, itu pasti untuk pembelian untuk calon pembeli kita itu. Jadi kita meningkatkan trust dulu di toko kita. Selanjutnya kita serahkan aja lah kepada calon pembeli kita untuk menilai seberapa bermutu dan berkualitas toko kita itu. Biasanya kalau yang saya tahu pemenang-pemenang di marketplace itu kebanyakan karena bintangnya sudah banyak. Terus orang yang sudah beli itu komentarnya bagus-bagus. Biasanya trustnya mulai timbul dari situ para pembeli itu. Makanya tingkatkan terus fitur populer, promo di Shopee, tingkatkan terus. Apalagi dengan produk kita yang mendukung, kualitasnya yang bagus, insya Allah itu akan lebih cepat untuk penjualannya Bapak Ibu semua ini. Setelah fitur iklan gratis, ada juga tentang analisa toko Shopee. Nah, di sini akan kita tahu nanti ketika produk kita pasarkan, produk kita berikan promo yang ada di fitur Shopee tadi, kita tahu nanti beberapa waktu kita bisa melihat dan menganalisis berapa sih penjualan kita dalam 1 bulan ini, berapa sih penjualan kita, pesanan kita dalam 1 bulan ini, berapa sih tingkat konversinya, berapa sih penjualan terpesanannya, berapa sih total pengunjungnya, berapa sih produk dilihatnya. Lah ini yang menarik sekali di Shopee dan kita bisa pelajari, karena semuanya yang menurut saya bisa ilmu yang bisa dipelajari itu semuanya bisa mempelajarinya, tinggal sabar dan ikuti prosesnya gitu. Contohnya ini, kita di sini bisa melihat tentang analisis toko Shopee. Ketika produk dilihat itu 141, total pengunjungnya itu 37. Jadi ada saya pernah mempelajari ini tentang nanti bisa dilihat ketika produk itu
Semisal ya ada perbandingan. Nah, nanti ketika produk dilihat sama pembelian. Jadi kita bisa dilihat di sini ada produk dilihat 144, total pengunjungnya lebih sedikit 37 dan konversi ke penjualannya cuma 3. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu produk dilihatnya kita harus tambah, mau nggak mau itu. Karena nanti total pengunjungnya akan naik dan otomatis pesanan kita akan naik. Jadi kunci kita itu apa ya? Perbanyak traffic lah. Apalagi di Shopee kita didukung dengan beberapa hal ya. Contohnya iklan dan lain sebagainya yang nanti kita bahas. Selanjutnya kalau kita sudah bisa membaca analisis, kita bisa melihat analisis, nanti kita lebih mudah lah gitu. Nah ini yang tadi saya bilang, kita PR kita itu meningkatkan traffic. Nah, bagaimana kita meningkatkan traffic? Ya salah satunya ini dengan salah satunya dengan iklan. Nah, di Shopee itu mendukung iklan. Iklan di Shopee itu menggunakan top up ya. Apa ya top up itu? Saldo. Nah, jadi di sini di Shopee Seller Center nanti kita akan masuk ke di situ ada tentang promosi saya. Di promosi saya nanti kita cari iklan Shopee. Jadi kita masuk iklan Shopee, baru di situ nanti kita ada tampilan seperti yang di atas ini. Nanti iklan pencarian bla 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 bla. Di situ ini masih awal. Nah, seperti Bapak Ibu semua nanti ketika baru download, baru masuk ke penjualan, nanti yang awal itu akan muncul seperti ini. Data yang 00 0,00 000 karena masih baru ini juga gitu. Saya yang screenshotnya dulu masih baru ketika saya juga masih belajar ini gitu kan. Terus yang selanjutnya setelah ini ada dan kita harus top up dong. Karena emang iklan Shopee itu kita mengharuskan untuk top up atau isi ulang saldo lah. Karena yang sepengetahuan saya kalau Shopee itu sama seperti marketplace yang lain. Jadi saldo kita akan berkurang ketika ada pengunjung yang klik. Jadi ketika orang melihat iklan kita itu, ketika orang ngeklik, ya itu nanti akan dikonversikan untuk saldo kita akan berkurang. Jadi ketika nggak ada yang ngeklik ya saldo kita tetap di situ. Jadi itu enaknya marketplace, bukan kita memberikan saldo seperti Facebook Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya, tapi ini lebih mudah lah. Ketika ada orang yang ngeklik, nanti saldo kita berkurang. Jadi ketika nggak ada yang ngeklik ya nggak berkurang. Mungkin kita butuh optimasi untuk memperbaiki kata kunci, memperbaiki kategori dan lain-lain. Nah, setelah top up, kita masuk ke pembayaran. Ini mudah lah, Bapak Ibu semua pasti bisa lah seperti ini. Nah, setelah masuk pembayaran, akhirnya saldo kita terisi. Nah, setelah terisi, nanti lah di sini mulai kita merancang untuk iklan, yaitu biasanya ada 2 pilihan di sini. Ada di iklan pencarian, ada di iklan produk serupa. Nah, itu tergantung produk. Kalau saya pribadi itu lebih ke menganalisis dulu, trial and error. Jadi yang pertama saya biasanya pakai itu tentang iklan pencarian dulu. Terus yang kedua itu tentang iklan produk serupa. Nah, salah satunya ini saya contohkan. Lah di sini saya ada dan sudah melakukan. Jadi di situ tadi saya ulangi lagi. Di sini diklik aja mengenai iklan kata kunci baru. Ketika kita masuk ke iklan pencarian, di bawah beranda itu ada iklan pencarian. Nah, di bawah iklan pencarian ada iklan produk serupa. Nah, kita mulai dulu ke iklan pencarian, terus langsung masuk ke yang tombol oranye itu iklan kata kunci baru. Nah, masuk aja di situ. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di situ kita akan memilih nanti produk kita yang akan diiklankan. Kita akan bisa memilih nanti di situ. Terus setelah itu kita akan bisa mengatur. Jadi produk kita yang akan dipasarkan itu yang mana. Nah, ini menariknya, kita bisa mengatur modal per iklannya. Jadi kita itu bisa mengatur saldo iklan kita berapa. Dan di situ ada estimasi. Nah, ketika modal kita 50.000, contoh yang ada di gambar ini, ketika modal kita 50.000, ketika kita mengklik tanpa batas, jadi iklan ini nanti dapat menghasilkan hingga 173 kali berdasarkan saldo iklan sekarang. Jadi ada maksimal 173 orang ngeklik produk kamu. Jadi menarik banget ya. Ketika ada 173 orang yang ngeklik, bukan hanya melihat. Jadi lebih besar lagi kapasitas orang melihat, mungkin bisa 500. Tergantung ketika orang 500 tadi diantaranya ada 173 yang ngeklik, ya saldo kita udah habis. Tapi konversinya ke penjualan pasti lebih besar. Yang berikutnya ada tentukan modal. Kalau tentukan modal itu kita bisa mengatur modal kita yang akan dikeluarkan berapa gitu.
Nah, ada periode per iklan. Jadi periode per iklan nanti mengatur tentang ada batasnya nggak sih iklan ini, atau kita loskan nggak sih iklan ini gitu kan. Kalau misal saya sendiri itu pasti saya terapkan tanggal dan mulai dan selesainya, karena di situ nanti kita bisa mengatur ketika satu minggu ini iklannya optimal nggak sih, iklannya efisien nggak sih, efektif nggak sih. Nah, nanti kita bisa mengatur di situ. Selanjutnya tentang produk lah. Setelah kita cari, setelah kita dapatkan juga iklannya dan mana produk yang mau kita iklankan, di situ akan tampil nanti di iklan kita akan tampil. Dan setelah tampil dan iklan kita sudah berjalan di situ, jangan hanya ditunggu penjualan dan lain sebagainya, tapi analisa, karena penting banget itu. Apalagi di marketplace ya, saingan kita bukan hanya kita, saingan kita ada beratus-ratus, beribu-ribu orang yang biasanya menjual produk yang sama. Dan selanjutnya ini yang paling penting, yaitu yang saya bilang dari awal tentang analisis. Nah, pasti dibutuhkan tentang data statistik di iklan kita. Contoh yang saya tampilkan ini ya, tentang iklan yang tadi, tentang iklan pencarian. Saya pilih dua iklan, nanti akan direkomendasikan sama Shopee di kolom pencarian. Di sini iklan yang saya dapatkan yaitu dilihat itu ada 785 orang. Kliknya itu cuma 5 orang. Nah, conversion seperti itu. Ketika 4 orang ini melihat, itu saldo kita nggak berkurang. Tapi ketika jumlah kliknya orang 5, itu saldo kita berkurang. Jadi presentasi kliknya 0,64%. Di sini belum ada pesanan, belum ada konversi, produk terjualnya 0, omset penjualnya 0, biayanya Rp643. Jadi di sini sangat sangat bisa untuk mendompleng produk kita agar mengenal dulu yang penting gitu. Kalau misal udah mengenal, orang udah trust, pasti dia akan mengklik. Ketika udah klik, melihat toko-toko kita dengan prospek yang besar, contoh banyak bintangnya, komentarnya positif, pasti dia akan pesan produk kita karena dia udah trust atau percaya kepada produk yang kita pasarkan. Dan mungkin itu salah satu iklan yang ada di Shopee. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya share karena udah panjang juga. Nanti bisa dilanjutkan ke kolom grup untuk bertanya-tanya ataupun kepengen untuk memakai atau membuat Shopee atau berjualan di Shopee, nanti bisa ditanyakan aja di grup di diskusi kita di KKN Mandiri Uniska 2021 ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi di grup KKN yang ada di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.